Halo kelas 2A. Sudah lama sekali ya kita tidak ketemu. Bagaimana kabarnya? Bu Rini berharap kalian baik-baik saja. Oke, pagi hari ini kita akan devotion bersama. Sebelumnya Bu Rini akan ajak kita untuk angkat satu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita akan menyanyikannya dengan sikap berdoa ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, ketika kami boleh bangun, ketika kami boleh bernafas kembali, dan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami akan melakukan devotion bersama di rumah kami masing-masing. Walaupun mungkin kami tidak bersama-sama, kami yakin nih Bapa bahwa Engkau juga yang terus bersama dengan kami. Kami juga mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Oke, kamu buka juga ya di rumah ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Oke, sudah dapat? Oke. Bu Rini akan bacakan. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu.
demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Boleh dibacakan sekali lagi. Tetapi Petrus berkata, engkau emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Oke, di sini kita harus perhatikan ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Judul renungan kita pagi hari ini adalah membantu orang lain. Oke, membantu orang lain. Burnya akan bacakan ya. Ki, lihat, ada deh anak kecil itu. Lihat deh anak kecil itu. Sepertinya dia belum makan. Kasihan sekali ya. Tapi bagaimana kita bisa menolongnya? Kita kan nggak pegang uang saat ini, kata Didi kepada Kiki. Betul sekali ya. Kita memang nggak punya uang, tapi kan kita bawa bekal. Kita berikan saja sebagian bekal kita buat anak itu, saut Kiki. Nah, dari cerita itu, ya, kita bisa lihat bahwa di sekitar kita ada banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan. Mungkin teman kita, mungkin orang tua, saudara, ataupun orang-orang yang tidak kita kenali. Nah, nanti ya, coba mari kita baca di kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke, Ibu Dina akan bacakan. Sudah siap ya? Oke, judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang sudah terjadi kepadanya. Oke. Nah, saat itu Yohanes dan Petrus bertemu dengan orang lumpuh di dalam bait Allah itu. Nah, orang lumpuh itu meminta untuk diberi sedekah kepadanya. Nah, tapi Petrus menyadari bahwa ia tidak punya uang. Tadi di dalam ayatnya juga dikatakan dia tidak punya emas atau perak, ya. Tetapi ia berusaha untuk membantu orang lumpuh tersebut untuk berdiri. Ternyata atas pertolongan Tuhan, orang yang lumpuh itu disembuhkan hingga dapat berjalan. Nah, dari firman ini dikatakan bahwa mari kita berusaha untuk membantu orang lain. Kelas 2A masih ingat nggak? Bu Rini pernah bilang ke kamu bahwa setiap kita itu punya gelas masing-masing. Nah, gelas itu setiap pagi, setiap hari Allah itu selalu mengisinya penuh untuk kita. Jadi di situ tugas kita setiap hari adalah menghabiskan air itu supaya setiap paginya Allah mengisi kembali. Jadi Tuhan minta kepada kita harus jadi saluran berkat.
Di sini dikatakan membantu, memberi bantuan itu bukan hanya dengan uang atau bukan hanya dengan makanan atau apapun, tapi kita bisa membantu dengan apa yang kita punya. Ya, dengan apa yang kita punya. Nah, di saat kondisi corona seperti ini, mungkin kamu tidak bertemu dengan teman-teman kamu, tapi Tuhan izinkan kamu untuk dapat tinggal di rumah bersama-sama dengan orang tua kamu. Jadi kalau demikian, berarti siapa yang Tuhan mau kamu untuk bantu saat ini? Ya orang-orang di sekitar rumah kamu. Nah, Bu Rini pun sedih ketika Bu Rini tidak bisa bertemu dengan kalian. Tidak bisa bertemu, tidak bisa mengajar kamu langsung, tidak bisa bermain lagi dengan kalian. Tapi percayalah, Tuhan minta saat ini kita untuk taat. Tuhan minta saat ini kita untuk jadi berkat untuk orang yang kamu temui. Jadi sekarang kamu di rumah, jadilah berkat untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi berkat untuk mama papa, untuk menjadi berkat untuk adik kamu, kakak kamu, atau siapapun yang kamu temui di sekitar. Dengan bagaimana caranya? Dengan membantu mereka. Ya, dengan membantu mereka. Oke, Bu Rini lanjutkan. Bantuan yang bisa kita berikan itu apa saja yang kamu punya. Ya, sekalipun bantuan yang kamu berikan itu sederhana, tetapi kita telah ikut meringankan kesulitan yang sudah dialami oleh orang sekitar kamu. Contohnya kemarin kita life skill, kamu sudah belajar untuk membantu mama menyapu, membantu mama mencuci piring, itu adalah hal yang baik. Itu bukan hanya tugas life skill, tapi Tuhan juga meminta kita untuk membantu siapa? Membantu setiap orang yang kamu temui. Oke, demikian devotion kita hari ini. Bu Rini akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan ketika Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami jadi saluran berkat, menjadi berkat, menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami dan mampukan kami supaya kami bisa saling membantu, bahkan dapat meringankan beban orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga pimpin sehingga masalah ini, sehingga virus ini ya Tuhan dapat segera terselesaikan ya Tuhan, dan kami dapat segera berkumpul lagi di sekolah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar di rumah, kiranya Tuhan juga pimpin kami supaya kami mampu untuk belajar dengan serius, mampu belajar dengan baik di rumah. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih untuk mama papa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga yang terus melindungi, memberikan berkat terhadap pekerjaan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus Halia. Amin. Oke, sampai ketemu di devotion selanjutnya kelas 2A. Dadah.